Halo Sobat Meleh, berjumpa kembali dengan saya Bapak Meleh. Salam Meleh. Gimana kabar kalian? Saya berharap kalian dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Oke, kembali saya membahas mengenai YouTube. Kali ini pembahasan saya mengenai syarat monetisasi yang terbaru dari YouTube ya Sobat Meleh. Kali ini ada tambahan dari YouTube untuk syarat monetisasi ya. Yang kita ketahui sebelumnya ada dua syarat yang bisa kita lihat di YouTube Studio di channel kita. Yang pertama, kita harus mencapai 1000 subscriber, dan yang kedua 4000 jam tayang ya saudara. Namun baru-baru ini saya sudah mengecek channel saya di YouTube Studio. YouTube memberikan tambahan syarat agar dapat ataupun channel kita dapat dimonetisasi ya saudara. Dan ini yang akan saya bahas agar saudara juga tahu ya informasi ini ya saudara. Dan sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share video ini, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya ya saudara, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, kita lanjut videonya. Kita langsung aja ke tampilannya ya saudara. Di sini saya akan coba menayangkan video di YouTube saya. Kira-kira tampilannya seperti apa untuk syarat monetisasi yang terbaru yang diberikan YouTube ya saudara. Oke, langsung aja, ini dia. Nah, ini dia seperti biasa kita gunakan Google Chrome untuk login. Jangan lupa untuk mengaktifkan situs desktopnya ya. Kita centang aja, kemudian di sini kita login youtube.com, atau di sini saya langsung aja ke YouTube Studio-nya ya. Kita tunggu berapa saat. Nah, ini dia tampilannya. Ini langsung ke dashboardnya ya, channel saya ya. Kemudian kita coba cari monetisasi, fitur monetisasi. Nah, ini gambar dolar. Kita klik ya, yang ada gambar dolarnya ya. Oke, kita tunggu berapa saat. Nah, ini dia tampilannya. Nah, yang seperti biasa itu ada dua ya syaratnya. Yang pertama 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya saudara. Nah, ini posisinya juga sudah berbeda ya. Oke, kita coba geser ke sampingnya. Nah, ini dia yang terbaru. Ini teguran pedoman komunitas yang aktif. Jadi di sini saya tidak ada teguran ya, 0 di samping atau sebelum tulisan teguran ya. Jadi artinya saya belum ada teguran yang aktif dari YouTube. Jadi ini sudah memenuhi syaratnya ya saudara. Kalian bisa cek sendiri channel kalian apakah memenuhi syarat yang ketiga ataupun yang terbaru ini ya saudara. Nah, ini kita coba lebih detail lagi, kita lihat informasinya. Ini saya bacakan. Teguran pedoman komunitas. Pedoman komunitas dikeluarkan jika kami menemukan pelanggaran atas kebijakan konten kami. Bagaimana dampaknya terhadap kelayakan Anda? Hanya teguran pedoman komunitas aktif yang membuat Anda tidak dapat mengajukan permohonan. Peringatan teguran pedoman komunitas yang sudah berakhir dan teguran hak cipta tidak berdampak terhadap kelayakan Anda. Jadi ini teguran yang sifatnya masih aktif ya sahabat. Jadi teguran yang memang kita mendapatkan email dari YouTube berupa teguran. Nah, ini yang dikatakan yang masih aktif. Ini yang sangat berpengaruh bagi channel kita dalam hal monetisasi ya sahabat. Kemudian selanjutnya, apa yang terjadi jika Anda memiliki teguran yang aktif? Anda harus menunggu sampai masa berlaku teguran pedoman komunitas yang aktif berakhir atau dihapus sebelum Anda dapat mengajukan permohonan untuk bergabung dengan program partner YouTube. Berarti harus nunggu tidak aktif lagi ya tegurannya sahabat oleh. Dan di sini ada kata pedoman komunitas. Jadi di sini maksudnya aturan ya, bagaimana tata cara ataupun perilaku kita ya di YouTube ya sahabat. Jadi jika konten kita melanggar pedoman ini, maka dari YouTube akan menegur kita ya.
sebagai pemilik channel. Jadi konten akan dihapus karena melanggar pedoman komunitas, misalnya untuk keluhan privasi yang saya bilang di awal, ataupun perintah misalnya pengadilan atau ada tuntutan ya dari pihak pertama ya sahabat eleh. Untuk jenis teguran sendiri ada 3 ya sahabat eleh. Yang pertama, teguran pertama ini jika kita terima maka kita tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang ada di channel kita selama 1 minggu ya sahabat eleh. Contohnya mengupload video, live streaming, story, membuat thumbnail, postingan komunitas, membuat playlist dan lainnya ya sahabat eleh. Jadi selama 90 hari teguran ini akan ada di channel kita ya. Setelah lewat 90 hari maka teguran ini otomatis akan dihapus ataupun channel kita akan dipulihkan kembali. Kemudian teguran kedua, apabila kita menerima teguran kedua dalam periode 90 hari yang sama dengan teguran pertama, maka kita tidak diizinkan untuk memposting konten selama 2 minggu ya sahabat eleh. Dan setelah 2 minggu maka teguran ini akan berakhir dan channel kita akan dipulihkan lagi ya sahabat eleh, dan sifatnya sama. Teguran ini akan berakhir hingga 90 hari. Yang maksudnya 2 minggu ini adalah channel kita akan dipulihkan kembali ya sahabat eleh. Kemudian kita ke teguran yang ketiga. Jika ini kita terima dalam periode 90 hari yang sama, maka otomatis channel kita akan dihapus secara permanen oleh YouTube. Dan sifatnya juga sama, teguran ini akan berakhir hingga 90 hari ke depan. Perlu kita ketahui, apabila konten kita terkena teguran dan konten yang kena teguran ini kita hapus, ini tidak akan menghilangkan teguran dari YouTube ya sahabat eleh. Yang sifatnya sama kayak tadi yang saya bilang, itu akan tetap ada selama 90 hari ke depan. Apabila sudah sampai 90 hari ke depan, maka teguran ini akan otomatis hilang. Oke, itu dia informasi singkat mengenai teguran ya sahabat eleh. Oke, itu ya sahabat eleh penjelasan singkat dari saya mengenai syarat monetisasi yang terbaru yang dikeluarkan YouTube. Sebenarnya informasi ini sudah disampaikan YouTube, hal-hal apa yang harus kita hindari agar channel kita tidak terhambat dalam capai ataupun channel kita dimonetisasi oleh YouTube ya sahabat eleh. Namun di sini YouTube lebih mempertegas dengan menambahkan syaratnya itu di YouTube Studio ataupun di channel kita ya sahabat eleh. Untuk itu bagi sahabat eleh untuk tetap berhati-hati untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan mengupload video orang lain ataupun YouTuber lain. Walaupun ini kalian edit, tetap aja ini melanggar aturan dari YouTube ya sahabat eleh. Untuk itu kalian harus membuat video sendiri murni hasil karya kalian sendiri ya sahabat eleh. Satu lagi yang harus kalian hindari adalah kalian harus menghindari video-video yang menyangkut nama baik orang lain ya sahabat eleh ataupun privasi orang lain. Ini kalian harus berhati-hati untuk tidak menyinggung privasi orang lain ya, ataupun melecehkan pribadi orang lain ya sahabat eleh. Itu kalian harus lebih berhati-hati dalam mengupload ataupun membuat video yang akan kalian upload di channel kalian. Oke, itu dia video singkat dari saya. Semoga ini dapat bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat.